mencintai pekerjaan bagus. Dan ketiga, iman. Apa yang dapat dari iman tadi? Bekerja ikhlas, iman percaya, takwa, selaras antara IQ, EQ, kata hati, cerdas hati, kognitif, afektif, psikomotor, pemikiran, kata hati, perbuatan, selaras. Tetapi harapan, tumbuh kembangkan harapanmu. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, tidak didengar oleh pimpinan, disepelekan, dilecehkan, tapi harapan kembangkan. Not today, not tomorrow, mungkin dan akan datang akan menjadi keharapan atas nama Anda. Oke, baik. Juru bicara nomor 1 maju ke depan. Tell us apa tujuan belajar Anda dan apa tujuan hubungannya dengan 4 kata kunci. Silakan. Masing-masing sudah ditentukan siapa judulnya? Oke. Supaya lebih afdol cara penyajiannya, coba kelompok lebih dekat lagi, kelompok kecil masing-masing, kelompok kecil masing-masing, tangan di tengah-tengah, semuanya tangan di tengah, tangan di tengah-tengah kelompok, yes itu, baru bisa duduk, kecuali juru bicara tinggal. Silakan tangannya yang kelompok, yes, yes, yes. Yang lain boleh duduk, kecuali bicara kelompok. Yes. Baik Bapak Ibu, coba kita dengarkan. Ini juru bicara kelompok yang akan menyuarakan apa yang akan mereka pelajari dari workshop ini dan apa keterkaitannya dengan 4 kata kunci tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama dan Budi. Saya di fasilitasi sebagai monitor ya. Dan kami diberikan dari kelompok kami, tujuan mengikuti workshop ini adalah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang selama ini kami alami di samping masing-masing, dan kalau memungkinkan kita menggali ide-ide yang ada dalam workshop ini untuk kita ke depannya akan kita terapkan di instansi kita masing-masing, dan ini mungkin akan bermanfaat untuk tidak untuk negeri ini. Kalau terkait dengan yang tadi video, memang ya kita negara ini memang banyak selalu berita-berita di media yang carut marut, ada perubahan yang kalau yang saya alami selama ini memang saya dulu mengalami, kami mungkin teman-teman juga sama 98 atau zaman periode 98 masalah, dan itu memang akan kita melakukan satu perubahan dasar terhadap Republik ini, dan ini untuk kedepannya lebih baik. Yang mana waktu itu aparat pengawasan internal itu mau digabung jadi satu, tapi ternyata gagal. Ini juga perlu saya ingatkan strategi kita berbicara. Jadi kalau topiknya A, dan kita bahas A, jangan dilebarkan ke B, ke C, ke D. Jadi pembelajaran yang bagus buat kita komentari ya. Jadi kalau kita dalam setting apapun, kalau kita bahas A, jelaskan A dan keterkaitan A dengan film. Jangan yang lain-lainnya gitu, supaya KISS
keep it short and simple. Itu arti kita. Keep it short. Masih ada apa selain itu? Sudah. Baik, aplaus pada kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya Tony Indra. Inspektur Marga Logistik. Yang saya lihat dari tayangan film tadi, dari melihat kita semua dari kementerian yang saat ini kondisi yang sedang tidak menentu. Kemarin saya bilang yang untuk perubahan kita harus menuju sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Dari 4 titik tadi kita lihat ada perubahan, ada iman, ada cinta dan harapan. Yang paling penting adalah di harapan. Lilin terakhir adalah harapan terakhir. Tetapi harapan terakhir di situ ada anak kecil, ada anak muda, dan itu kita harus menjadi agen perubahan. Dari situ kita bisa merubah instansi kita dulu, membuat sesuatu yang nilai-nilai yang bagus pada sektor kinerja maupun yang kita sebenarkan hari ini, kemudian berkembang terus setiap kementerian untuk berubah menjadi Indonesia yang lebih hebat. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Marijan dari Lembaga Negara. Kami akan menyampaikan tujuan kelompok kami yang ketiga, yakni untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai anggaran berbasis kinerja dan dapat mengimplementasikannya di instansi kami masing-masing. Keterkaitan dengan film yang ditanyakan tadi, kita semua mungkin setuju bahwa Indonesia menghendaki perubahan di segala sektor. Mungkin iman dan cinta ini menjadikan landasannya. Jadi dengan kepercayaan dan cinta kita, cinta terhadap pekerjaan dan lain, bisa menimbulkan harapan untuk membuat Indonesia berubah tentunya ke arah yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya saya minta maaf kepada anggota kelompok. Mungkin yang akan saya sampaikan ini berbeda dengan apa yang tadi kita ragukan, karena keterbatasan saya untuk mencerna masukan dari rekan-rekan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon izin, yang kami raporkan tadi bahwa tujuan kami itu melakukan workshop ini adalah menambah pengalaman, kemudian wawasan, kemudian menambah kompetensi dari kami selaku STI, dan tentunya masukan-masukan dari workshop ini adalah untuk praktek kami yang akan datang, dan tentunya bisa kami tetap implementasikan di satgas ataupun kementerian lembaga kami. Kemudian yang berhubungan dengan film yang tadi, bahwa tentunya bahwa harapan kami adalah dengan adanya kita mau berubah, ya, penuh dengan kita bekerja penuh dengan iman, penuh dengan kita, tentunya harapan kita, ya, harapan kita kementerian lembaga kita dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari kelompok 5 mencoba mengambil suatu makna bahwa tujuan daripada organisasi itu adalah harapan, dan itu untuk dapat melaksanakannya itu perlu upaya bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas yang dilandasi oleh komitmen perubahan, kemudian adanya kepercayaan, semangat tinggi tentang iman, dan juga tentu harus menyayangi antara sesama rekan kerja dan lainnya dengan cinta, di mana itu merupakan kaitannya dengan apa yang tadi disajikan. Khususnya bagi kami hasil rembukan kami, tujuan kita untuk hadir di sini adalah pertama bahwa kita ingin menambah pengetahuan kaitannya dengan internal audit, internal dan manajemen audit. Kedua juga kita mencoba ingin menerapkan nanti aplikasinya
di tempat kerja kita masing-masing sesuai kapasitas. Sebab ada pendapat kalau sudah kembali ke tembok, kembali ke instansi kita masing-masing, kita menghadapi tembok Berlin. Apakah lingkungan organisasi bisa berubah? Ini tantangan ke depan. Yang ketiga juga kalau kita ingin mendapatkan perbandingan dari salah satunya dari Prancis itu, bagaimana internal di sana yang kita bisa aplikasikan di kita yang tertinggal. Ini dari kami, salam dari kami satu guru kita dari KPPU, Pak Taufik dari Menko Kesra, Pak Luki dari BNN, kemudian Ibu saya dari BPK, kemudian Pak Maralus dari Itjen Kementerian Dikbud, Pak Ono dari Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian Ibu Rani dari BKN, dan saya sendiri Widodo Harimsito dari Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita sudah dengarkan apa tujuan dari setiap kelompok mengikuti workshop paling tidak 4 hari ke depan yang sudah mereka tayangkan. Harapan-harapan apa yang akan mereka pelajari selama 4 hari ke depan. Baik. Sebelum menutup, saya akan coba ini rencana tindak yang kita harapkan dari Bapak Ibu. Tidak. Rencana tindak yang kita akan harapkan dari Bapak Ibu nanti boleh tulis tangan, tetapi juga harapan kami dibalas kalau di komputer di soft file-nya langsung ke sana. Satu orang satu. Jadi rencana tindak lanjut yang kita harapkan dari Bapak Ibu nanti ini format umumnya bentuknya bisa bentuk kolom-kolom seperti ini. Tuliskan kegiatan penerapan esensi workshop di dunia kerja Anda, kemudian durasi waktu pelaksanaannya kapan, berapa lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian siapa penanggung jawab, apa evidensi bukti dari hasil kegiatan, formulir 2-nya, kendala apa yang mungkin kita hadapi dalam perancangan pelaksanaan RTL instansi kita, mengapa kendala ini terjadi, apa saja alternatif solusi kepada kendala-kendala itu. Yang terakhir, untuk menjamin keberhasilan RTL, bantuan apa saja yang masih Anda perlukan, pembimbingan workshop dan lain sebagainya. Unit kerja mana yang dapat membantu memastikan keberhasilan Anda? Apakah unit internal Anda atau unit eksternal? Bagaimana bentuk bantuannya? Dan yang terakhir, apa saran, komentar Anda terhadap LAM? Apa bantuan yang harus dari LAM? Ini harapan skenario yang kita akan tidak sekarang dilaksanakan, tapi ini akan kita isi di hari Jumat nanti. Di hari Jumat, bentuk tertulis tangan juga boleh, atau bentuk soft file juga boleh. Kita harapkan sebagai tindak lanjut, kita akan proses di hari Jumat. Bapak Ibu sekalian, saya kira sebelum kita mencerna substansi dari pemikiran kita rehat sejenak, mencoba menyegarkan diri 15 menit sebelum kita masuk ke substansi. Coffee break dengan lunch kita ada di ruang sebelah. Jadi setiap hari coffee break dengan lunch ada di ruang sebelah sesuai dengan jadwal yang ada di buku panduan kita. Mari aplaus buat semuanya. Terima kasih. Kita rehat 15 menit, kemudian masuk kembali ke ruangan. Terima kasih. Ngopi Pak.